Seorang penjaga aksesoris di Bandung ditemukan tewas di tempat kerja. Lebih dari 3.000 pelajar di Bandung Barat terdampak akibat raibnya saldo 1 miliar rupiah dari rekening SPPG Pangabuan. Makanan rebusan jadi tren pilihan jajanan di Kota Bandung. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Sesosok jasad pria ditemukan di dalam sebuah gerai aksesoris ponsel di kawasan Sukamulya, Sukajadi, Kota Bandung. Dalam olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sejumlah luka senjata tajam pada jasad korban. Warga di kawasan Sukamulya, Sukajadi, Kota Bandung digemparkan dengan peristiwa penemuan sesosok mayat pria di dalam sebuah gerai aksesoris ponsel. Jasad pria berusia 21 tahun ini ditemukan warga dalam kondisi terlentang bersimbah darah di dalam ruangan konter aksesoris tempatnya bekerja. Petugas unit Inafis Satreskrim Polrestabes Bandung yang datang tidak lama usai menerima informasi warga langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari olah TKP di lokasi kejadian, petugas menemukan sejumlah luka akibat tusukan benda tajam di beberapa bagian tubuh korban. Meski menemukan adanya indikasi kekerasan dari benda tajam di bagian tubuh korban, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Anton, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian korban. Tidak hanya itu, Anton juga mengaku masih melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pembunuhan yang menimpa korban. Dan kita polisi sudah melakukan olah TKP dan memang benar ditemukan adanya seorang laki-laki ya, umur lebih kurang 21 tahun meninggal dunia. Nah sekarang kita masih dalam tahap penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematian. Ya, apakah memang dari indikasi setelah kami lihat memang ditemukan beberapa luka di tubuh korban, tapi ini masih dalam tahap proses penyelidikan ya untuk mengetahui apakah ini ada indikasi mungkin pencurian dengan kekerasan atau memang ada pembunuhan di sini. Guna mengetahui penyebab pasti kematiannya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, Kota Bandung, guna dilakukan otopsi. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Warga Desa Keresek, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut digemparkan dengan penemuan sesosok mayat di sebuah gubuk. Kondisi mayat saat ditemukan sudah dalam kondisi membusuk. Inilah detik-detik video penemuan mayat dalam sebuah gubuk yang beredar di media sosial. Penemuan mayat ini menghebohkan warga Desa Keresek, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Dalam rekaman yang beredar, terlihat warga tengah memeriksa jasad yang tergantung di dalam gubuk yang berada di pinggir jalan raya. Polisi pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian dan motif serta identitas mayat misterius ini. Lihatnya masih ada yang digantung, terus posisinya udah kebakar. Tapi yang di media sosial rame cewek. Oh, malah yang ramenya cewek gitu. Ya. Untuk kepentingan penyelidikan Bareskrim Polri akan memanggil sejumlah saksi dalam kasus raibnya uang 1 miliar rupiah dari rekening SPPG yang diduga akibat penipuan digital. Menurut pemilik SPPG Pangabuan Hendrik Irawan,
polisi akan menaikkan penanganan kasus hilangnya saldo SPPG senilai 1 miliar rupiah. Sejumlah saksi, yakni pegawai dapur, akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Uang tersebut rencananya akan dialokasikan Badan Gizi Nasional kepada SPPG sebagai biaya produksi makan bergizi gratis. Korban MC yang merupakan SPPI diduga mengalami penipuan digital atau phishing saat akan bertransaksi menggunakan aplikasi salah satu bank BUMN. Untuk proses hukumnya kemarin pas kejadian itu kita dipanggil sama pihak BGN untuk memberi keterangan gitu ya, memberi keterangan untuk seperti apa kejadiannya, dan kita masih tahap pelaporan. Ya, jadi belum tahap ke penyidikan, dan alhamdulillah kemarin ada kabar untuk mulai tahap ke penyidikan dan para saksi gitu, Bu. BGN memberhentikan sementara produksi MBG dari dapur SPBG terkait. Akibatnya, 3.400 siswa penerima manfaat dari Kecamatan Batu Jajar pun tak mendapatkan paket MBG sejak 3 November. Dan 53 relawan SPPG juga tidak dipekerjakan. Pihak SPPG berharap dapurnya dapat kembali beroperasi untuk mendistribusikan makan bergizi gratis kepada seluruh penerima manfaat. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. 3.400 siswa dari 8 sekolah di Kecamatan Batu Jajar terdampak kasus raibnya saldo 1 miliar rupiah dari rekening SPPG Pangauban, Kabupaten Bandung Barat. Sekolah berharap anggaran negara yang sudah dialokasikan bisa kembali dirasakan manfaatnya bagi para siswa. Salah satu sekolah yang terdampak yakni SMP Negeri 2 Batu Jajar dengan lebih dari 900 siswa penerima manfaat. Sebelumnya, MBG dari SPPG Pangauban telah didistribusikan kepada para siswa selama kurang lebih 1 minggu. Sekolah menyebutkan banyak siswa yang terbantu secara ekonomi dari adanya program ini. Untuk itu, berhentinya program lantaran hilangnya uang yang diperuntukkan bagi keberlangsungan program sangat disayangkan pihak sekolah. Manfaatnya jelas membantu secara ini kemampuan ekonomi orang tua siswa. Ya. Tadinya kan biasanya mereka memberikan bekal untuk ya makan mereka, tapi dengan adanya MBG ini otomatis uang bekalnya itu bisa ditabungkan seperti itu. Para siswa juga berharap manfaat yang sebelumnya telah diterima bisa kembali didapatkan. Dari hari Senin sampai Jumat. Dengan tidak dapat MBG, perasaannya gimana nih? Sedih, terus ya uang jajan juga makin berkurang kan dengan tidak adanya MBG. Terus adanya MBG juga bisa membantu kita sebagai seorang pelajar juga yang pastinya bisa mengurangi uang jajan, terus uang jajannya juga bisa ditabung yang pastinya. Sebelumnya, SPPG Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat mengalami penipuan digital atau phishing yang menyebabkan uang senilai 1 miliar rupiah dari BGN Raib. Uang tersebut merupakan dana transfer yang diperuntukkan bagi operasional program makanan bergizi gratis di SPPG. Selain para siswa, 53 pegawai terdampak dan diberhentikan dari dapur. Kasus ini juga tengah diproses di Bareskrim Polri. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Makanan rebusan jadi tren pilihan jajanan di Kota Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Kembali di Kompas Jabar, Saudara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo temui 5.000 driver ojol se-Kabupaten Bandung. Agenda ini dilakukan untuk mengajak para pengemudi jadi mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya.
Ribuan pengemudi ojek online mengikuti apel yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di lapangan Upakarti, Kabupaten Bandung. Dalam apel tersebut, Kapolri mengajak para pengemudi untuk jadi mitra Polri, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, para pengemudi ojol memiliki jangkauan luas dan intensitas interaksi tinggi dengan masyarakat di berbagai wilayah. Hal ini bisa jadi informasi awal bagi Polri termasuk terkait kecelakaan, bencana, serta potensi gangguan Kamtibmas. Sigit mengatakan saat ini tengah menjalin kerjasama dengan aplikator transformasi online untuk menambah fitur panggilan cepat di aplikasi. Fitur didesain agar ojol bisa melaporkan langsung peristiwa atau tindak pidana yang memerlukan respons cepat dari kepolisian, terutama menindak pelaku kejahatan. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Budaya dan Menko PMK memberikan akses BPJS Ketenagakerjaan bagi 1 juta pekerja sektor informal, salah satunya pelaku seni dan budaya mulai November ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan akses BPJS Ketenagakerjaan bagi 1 juta pekerja sektor informal yang berlaku mulai November ini. Para pekerja di sektor informal seperti sopir, tenaga kebersihan hingga seniman mendapatkan perlindungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program ini menggunakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah, di mana 500.000 peserta ditanggung Pemprov, sementara sisanya dibantu pemerintah kabupaten dan kota. Menurut Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov Jabar dalam memberikan perlindungan tenaga kerja informal. Dukungan untuk BPJS Ketenagakerjaan, ya. Jadi dan juga beberapa teman yang lain, ada BPJS Kesehatan juga mendukung, BPJS Ketenagakerjaan dan kementerian lain. Jadi ini adalah bagian dari upaya kita untuk dari sisi kesehatan tentu saja, jaminan sosial, dan kemudian juga dari sisi apresiasi dukungan fasilitasi kepada pelaku seni dan budaya. Kita harapkan ya 1 juta, kita ini kan semuanya untuk informal ini 1 juta. Untuk syaratnya aja Pak? Syaratnya apa aja Pak untuk masuk ke BPJS? Ya syaratnya sudah ada di dalam aturan ya standar persyaratan saja. Tapi kami akan lebih permudah dan kita bantu mereka untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan ini sesuai dengan ketentuan. Lewat program ini, Pemprov Jawa Barat menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan dan kepastian kerja bagi para pekerja informal. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Belakangan ini makanan rebusan tengah menjadi tren di kalangan masyarakat Kota Bandung. Tak hanya digemari kalangan dewasa, anak muda pun kini banyak memilih untuk menu rebusan sebagai alternatif kuliner sehat di tengah maraknya makanan cepat saji. Sejumlah pembeli terlihat antusias membeli jajanan di lapangan Saparua, Kota Bandung. Di antaranya menikmati hidangan rebusan seperti jagung, telur, ubi, talas, hingga kentang. Tidak hanya lezat, makanan rebusan dinilai lebih sehat karena tidak menggunakan minyak dalam proses pengolahannya. Kandungan gizi alami dari bahan makanan pun dipercaya masih terjaga. Bu, ini sering beli kukusan, Bu? Sering, hampir tiap hari. Oh iya. Apa sih, Bu? Kenapa sih suka kukusan, Bu? Karena ini menu sehat, tidak berminyak. Untuk kesehatan tuh bagus, untuk sarapan pagi mengenyangkan. Ada proteinnya juga dari telur rebus. Sering, hampir tiap pagi, Pak. Ya. Kenapa, Bu, memilih kukusan sarapannya? Karena saya kan punya diabetes. Ini lebih aman, Pak. Ini semua dikukus, jadi nggak berminyak. Gulanya juga, kadar gulanya kalau dikukus kan jadi agak sedikit gitu, nggak terlalu banyak gulanya. Tren ini juga dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha kuliner untuk mengembangkan menu khusus rebusan.
Sejak buka dari jam 6 pagi, penjual kukusan sudah diserbu pembeli, tak jarang mereka kewalahan melayani pembeli. Alhamdulillah kita buka dari jam 6, pelanggan sudah banyak, jam 9 kadang kurang sudah habis. Kukusan apa aja, Bu? Ini ada talas, ada labu kuning, ada edamame, ada kacang, ada ubi ungu, ubi madu, ubi celembung, ada jagung, ada katimus, ada talas, kentang, telur. Di tengah tingginya kesadaran akan gaya hidup sehat, makanan rebusan tampil sebagai pilihan praktis yang mengenyangkan sekaligus menyehatkan. Dari tren kuliner ini, masyarakat tak hanya mengejar cita rasa, tapi juga kesehatan dalam setiap suapannya. Makanan rebusan pun kini tak lagi dianggap menu biasa, melainkan gaya hidup baru bagi masyarakat urban. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik lainnya dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Jabar. Ribuan pelari dari berbagai daerah memadati ajang lari pagi yang digelar di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu. Tidak hanya menjadi lomba lari, kegiatan ini tampil sebagai simbol tren gaya hidup sehat dan rekreasi keluarga yang semakin berkembang pasca pandemi. 3, 2, 1. Sebanyak 6.500 pelari dari berbagai daerah beradu memperebutkan juara dalam lomba lari pagi yang digelar di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu. Pelari dibagi menjadi 3 kategori yakni 2,5K, 5K, dan 10K. Event lari tahun ini lebih banyak pesertanya dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 4.800 peserta. Menurut panitia penyelenggara Muhammad Irsyad Raspati yang mengungkapkan kebanggaannya atas antusiasme luar biasa dari para peserta. Irsyad berharap event lari ini dapat menjadi agenda tahunan yang dinantikan oleh masyarakat. Harapannya begitu ya, harapannya seperti itu. Walaupun kan kita nggak bisa langsung mengukur apakah naik atau enggak, cuma minimal kami juga berusaha untuk lebih dekat ke konsumen dan dengan cara bisa lebih relevan dengan apa yang sekarang lagi disukai oleh konsumen. Kemenpora masih belum menetapkan target pasti kepada cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2025 Thailand. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Surono bilang masih akan menganalisis potensi medali yang bisa diraih oleh cabur sepak bola. Sepak bola menjadi salah satu cabur unggulan yang diharapkan mendulang medali emas dan mengulangi suksesnya pada 2023 lalu. Meski begitu, Kemenpora sendiri masih belum menetapkan target resmi. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Surono bilang, saat ini masih menganalisis performa Timnas Indonesia U23 dan peta kekuatan lawan sebelum membebankan target kepada armada Indra Syafri. Sepak bola ini kan probabilitas untuk menjadi juara. Itu kan persentasenya itu turun naik. Setiap event harus bisa melewati lawan dengan baik. Sehingga step by step setiap pertandingan itu ya harus kita menang gitu loh. Tapi masalah nanti juara atau tidak, yang penting medali. Apakah medalinya nanti apa, kita sedang analisis. Kemenpora juga tegaskan cabang olahraga panjat tebing dan bulu tangkis akan menurunkan atlet pelapis untuk bersaing di Asia Tenggara.
Atlet belia diharapkan dapat memberikan tambahan medali emas merah putih. Pada SEA Games 2025, Indonesia memasang target berada di posisi 3 klasemen, mengulang prestasi serupa saat 2023 silam. Rinintani Kenjani Van Prapta, Kompas TV, Jakarta. Tim CDM SEA Games untuk Indonesia meninjau 2 pemusatan latihan nasional cabang olahraga atletik dan dayung di Pangalengan, Jawa Barat. Cabang olahraga atletik memantapkan persiapan menuju SEA Games 2025 Thailand. PP PASI menggelar persiapan di Pusat Pelatihan Atletik Pangalengan, Jawa Barat. Peraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja seperti Hendro Yap, Ricky Martin Simbolon, Odekta Naibaho, dan sprinter serta pelari estafet putra Lalu Zohri masih memperkuat atletik tanah air. Total PP PASI menyiapkan 30 atlet pada SEA Games 2025 Desember nanti. Sementara itu, pemusatan latihan nasional dayung juga diselenggarakan PB POXI di situ Cipanunjang, Pangalengan, Jawa Barat. 11 atlet dayung putri dan 13 atlet dayung putra siap tampil maksimal di SEA Games Thailand. Cabang olahraga dayung mempertandingkan 3 kategori, yakni kano dan kaya, rowing, dan perahu naga. Di rowing nantinya ada 7 nomor perlombaan, diantaranya individual sculls, double sculls, quadruple sculls, lightweight, single, and pair. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.